Saya dari program studi S1 Teknik Dirgantara dengan nomor mahasiswa 23722-791. Kali ini saya akan mencoba mensimulasikan rangkaian seri dan paralel, di mana dalam video saya kali ini bertujuan agar kita semua mengenal apa itu rangkaian seri dan rangkaian paralel, kemudian menghitung besaran hambatan, arus, dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel, dan juga mengetahui perbedaan atau sifat-sifat dari rangkaian seri dan rangkaian paralel itu sendiri. Nah, pengertian dari rangkaian seri. Rangkaian seri adalah susunan komponen listrik atau elektronik yang disusun secara berurutan sehingga arus listrik mengalir melalui setiap komponen secara berurutan. Adapun sifat-sifat dari rangkaian seri itu ialah satu, arus yang mengalir pada masing-masing beban adalah sama. Pembagi tegangan pada setiap komponen dalam rangkaian seri berbanding lurus dengan hambatannya. Ketiga, hambatan total dalam rangkaian seri merupakan penjumlahan dari hambatan-hambatan tiap individunya. Keempat, jika salah satu beban atau bagian dari rangkaian tidak terhubung atau putus, maka aliran arus listrik akan terhenti. Nah, seperti kita bisa lihat di layar, di sini saya akan menampilkan contoh rangkaian seri. Kemudian, apa itu rangkaian paralel? Rangkaian paralel adalah rangkaian atau komponen listrik yang disusun secara berjajar sehingga membentuk cabang di antara sumber arus listrik. Kemudian, karakteristik dari sifat rangkaian paralel adalah satu, arus dalam rangkaian paralel terbagi di antara cabang-cabangnya sesuai hukum Ohm yang telah kita ketahui. Kedua, jika satu cabang putus, cabang-cabang lainnya akan tetap bisa beroperasi. Rangkaian paralel ini lebih toleran terhadap kegagalan satu komponen. Dan yang terakhir, hambatan total dalam rangkaian paralel dihitung dengan rumus seperti yang bisa kita lihat pada layar ini. Nah, ini merupakan contoh rangkaian paralel. Kemudian, kita akan coba mensimulasikan rangkaian paralel ini menggunakan aplikasi Circuit Wizard untuk membantu kita mensimulasikan rangkaian seri dan rangkaian paralel ini. Kita akan buka aplikasi Circuit Wizard ini. Di mana dalam mensimulasikan rangkaian ini kita membutuhkan power supply. Di sini saya menggunakan baterai, power supply baterai sebesar 9 volt. Kemudian saya membutuhkan 2 buah resistor yang akan saya susun secara seri, di mana jika rangkaian seri dan paralel ini kita susun, kita nanti akan bisa mendapatkan pembagi tegangan dan juga pembagi arus. Kita akan susun dan kita akan hubungkan.
Di sini nilai hambatan adalah 1 kilo ohm. Di sini sama 1 kilo ohm. Jika ini rangkaian seri, seperti yang kita ketahui secara teori, kita tahu bahwa rangkaian yang dirangkaikan secara seri, nanti kita akan bisa mendapatkan pembagi tegangan pada masing-masing resistornya di R1 maupun di R2. Kita akan bisa mendapatkan berapa besaran tegangan di R1 dan juga berapa besaran tegangan di R2. Nah, seperti rumus kalau kita ingin mencari pembagi tegangan di R1 ialah R1 dibagi R total dikali sumber tegangan. Di sini sumber tegangan ialah 9 volt. Jika R1 jumlah hambatannya 1 dibagi hambatan totalnya adalah 2, maka 1 dibagi 2 dikali 9 itu kira-kira kita mendapatkan output di R1 ialah sekitar 4,5. Begitu juga di R2, jika kebetulan nilainya sama, kita akan mendapatkan sebesar 4,5 volt juga output di R2. Nah, untuk membuktikannya, saya di sini akan menggunakan multimeter untuk membuktikannya. Nah, akan coba buktikan di sini berapakah tegangan pada R1. Kemudian kita sudah hubungkan dan kita akan coba play. Di sini di multimeter menunjukkan rangkaian, menunjukkan tegangan di R1 ialah 4,49 atau mendekati 4,5 volt. Nah, kalau kita akan membuat atau melihat arus yang terjadi di R1, kita bisa copot ini, terus kita hubungkan di sini, yang ini kita taruh di sini. Nah, kita akan bisa melihat arus yang mengalir seperti ini. Jika saya coba ganti besaran resistor di sini ialah 100 ohm. Di sini juga kita coba ganti sebesar 500 ohm. Apakah yang terjadi dan berapakah besaran arusnya? Wah, arus yang terjadi akan semakin besar atau semakin kuat. Seperti teori, arusnya itu tergantung terhadap besaran hambatan atau resistor tiap masing-masingnya. Semakin kecil hambatannya, arus yang mengalir akan semakin besar. Di sini kita bisa melihat arus yang mengalir semakin kuat atau semakin besar. Jika kita coba kali ini kita ganti rangkaian ini tuh menjadi rangkaian paralel. Ini di sini. Saya coba putuskan dulu. Ini di sini. Saya putus. Nah, saya hubungkan. Kita hubungkan. Di sini kita pasang menjadi di sini. Kita mungkin di sini.
resistor sudah terpasang secara berjajar, kita akan membuat rangkaian secara paralel, di mana kita akan coba cek tegangannya. Di sini dan di sini kita akan coba cek berapakah tegangannya. Tegangannya ini sebesar 8,5. Nanti akan berbeda jika kita cek menggunakan metode arus. Berapakah arus yang mengalir pada R1? Kita akan coba lihat. Di sini kita akan putuskan dulu. Ini saya akan putuskan dulu. Ini di sini. Setelah kita mengecek tegangannya, kita akan bisa melihat atau mengecek menggunakan metode arus. Berapakah arus yang mengalir pada R1? Coba kita lihat berapakah arus yang mengalir pada R1. Wah, sebesar 84,6. Dan juga berapakah arus yang mengalir pada R2. Kita lepas dulu ini, kemudian kita balik, kita copot, berapakah arus yang mengalir pada R2? Kita bisa melihat. Salah. Jadi, setelah kita mengecek tegangan pada rangkaian paralel tadi, kita akan coba jika kita mengecek menggunakan metode arus. Berapakah arus yang mengalir pada R1? Di sini bisa kita lihat berapakah arus yang mengalir sebesar 84,6. Sedangkan berapakah arus yang mengalir pada R2? Kita akan coba lihat di sini. Kemudian kita pasang dulu. Kita lepaskan. Tegangan di R1 di R2 akan coba lihat berapakah sebesar 17,0. Dari sini kita bisa buktikan bahwa arus yang mengalir
akan berbeda tiap resistornya tergantung berapa besar tiap resistor yang kita inginkan. Jika di sini besarnya 100 ohm dan di R2 besarnya 500. Di R1 arus yang mengalir akan semakin kuat karena resistornya kecil dibandingkan dengan R2. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk setiap cabang dari resistor ini mempunyai arus yang berbeda tetapi tegangannya sama. Begitulah sih karakteristik dari rangkaian paralel tersebut. Dan juga rangkaian paralel ini kita bisa menggunakan metode arus, sedangkan rangkaian seri kita menggunakan metode pembagi tegangan. Nah, sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.